Seorang janda cantik bernama Risa, berusia 55 tahun, hidup dengan tenang di sebuah kampung kecil. Kesepian telah lama menjadi teman akrabnya setelah ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Namun semua berubah ketika ia bertemu Rudi, tukang parkir muda usia 25 tahun, yang sopan, murah senyum, dan rajin sholat di masjid dekat warungnya. Sebuah ciuman yang tak terduga membuka pintu hati yang selama ini ia kunci rapat. Namun, apakah semua itu cinta atau hanya bayangan semu dari kesepian yang menggoda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat dalam kehidupan yang penuh godaan, hari ini izinkan saya membacakan kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menjadi renungan bagi kita semua. Judul cerita kita hari ini adalah Risa dan Rudi, ketika hati tua tergoda cinta muda. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukung kami dengan membagikan cerita ini agar menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran hidup, bahwa cinta bukan sekadar rasa, tapi tanggung jawab dan akhlak yang mulia. Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, berdiri sebuah warung sederhana di pojok jalan. Warung itu tidak besar, tapi selalu ramai. Bukan karena tempatnya, tapi karena pemiliknya. Namanya Bu Risa. Seorang janda cantik berusia 55 tahun yang dikenal baik hati, sabar, dan rajin beribadah. 5 tahun lalu, suaminya meninggal karena serangan jantung mendadak saat hendak berangkat sholat subuh. Sejak saat itu, Risa hidup sendiri. Ia tidak punya anak, hanya ada kenangan. Namun meski ditinggal sendiri, Risa tidak pernah menyerah pada hidup. Ia memilih untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ia bangun tiap pukul 3 pagi, menanak nasi, memasak lauk, menyiapkan gorengan, dan membuka warung sebelum adzan subuh berkumandang. Wajah Risa masih bersih. Kulitnya cerah. Usia boleh lebih dari setengah abad, tapi penampilannya selalu rapi. Kerudung yang ia kenakan selalu bersih. Baju gamis yang sederhana tapi elegan. Senyumnya lembut. Dan tutur katanya menyejukkan hati siapapun yang berbicara dengannya. Suatu pagi, sekitar 6 bulan lalu, datanglah seorang pemuda ke daerah itu. Ia bukan orang kaya, bukan juga sarjana. Namanya Rudi. Usianya 25 tahun. Tubuhnya tinggi kekar. Kulitnya legam terbakar matahari. Ia datang dari desa, merantau mencari kerja, dan akhirnya diterima sebagai tukang parkir di area sekitar warung Bu Risa. Hari pertama bertugas, Rudi berdiri kikuk. Ia membawa rompi dan peluit, tapi belum tahu bagaimana cara menghadapi pelanggan yang cerewet. Tapi dari jauh, matanya tertuju pada warung kecil itu. Dan dari balik etalase, Bu Risa sedang menyapu halaman. Wajahnya tenang. Ia tidak tahu sedang diperhatikan. Beberapa hari kemudian, interaksi kecil mulai terjadi. Risa menawarkan gorengan gratis kepada Rudi. "Mas Rudi ya? Sini, coba ini masih panas," kata Risa sambil menyerahkan tempe goreng. Rudi kaget. Matanya membesar. "Masya Allah, makasih Bu, saya belum sarapan." Sejak hari itu, obrolan mereka mulai rutin. Dari sekadar, "Selamat pagi," berubah menjadi, "Mas, sudah makan?" Dari sekadar, "Mau teh?" berubah menjadi, "Ayo masuk sebentar, buatin teh panas, nanti masuk angin." Tak ada yang tahu. Tapi dari senyuman kecil dan tatapan mata yang sesekali tertangkap warga, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Hati Risa mulai bergetar. Tapi ia tidak tahu, apakah itu cinta? Atau sekadar rasa kasihan pada pemuda sepi yang terlihat tulus? Di sisi lain, Rudi juga bingung. Setiap kali melihat Bu Risa tertawa, ia merasa tenang. Ia tidak melihat wanita tua. Ia justru melihat ketulusan, kesederhanaan, dan kebahagiaan yang sulit ditemukan di zaman sekarang. Suatu hari, hujan turun deras. Jalanan becek. Risa duduk di dalam warung sambil memandangi rintik hujan. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Rudi datang dengan jaket basah. Ia tetap tersenyum. "Bu Risa, saya bantu sapu air genangan ya." Tanpa diminta. Ia langsung mengambil sapu dan membersihkan halaman depan warung. Risa memperhatikannya dari dalam. Ada rasa haru.
Dan juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Setelah selesai, Rudi duduk di kursi bambu. Risa membawa teh hangat dan duduk di sebelahnya. Mereka terdiam. Hujan, udara dingin, teh hangat dan dua hati yang sama-sama sunyi. Risa berkata pelan. Mas Rudi, kamu baik sekali. Saya jadi sungkan. Rudi menunduk. Bu Risa juga terlalu baik. Saya merasa nyaman di sini, seperti punya keluarga. Mata Risa menatap wajah muda itu. Terbersit rasa bersalah. Tapi juga ada rasa yang begitu sulit ditolak. Dan saat tangan mereka bersentuhan saat mengambil gelas teh detik itu, getaran itu nyata. Risa cepat-cepat menarik tangannya. Tapi dalam hati, hatinya menjerit. Apa yang terjadi padaku? Ia berdiri, mengalihkan pembicaraan. Tapi Rudi tetap diam. Tatapannya kosong. Mungkin ia juga bingung. Atau mungkin, ia menyimpan rasa yang selama ini tak berani diungkapkan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang sama. Mata mereka kini tak berani bertemu. Tapi setiap jarak yang diciptakan, selalu rindu yang mengintai di sela-selanya. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa benih itu, sebentar lagi, akan tumbuh menjadi badai yang mengguncang iman dan harga diri. Langit hari itu abu-abu. Angin berhembus pelan tapi menusuk ke tulang. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Hujan rintik mulai membasahi jalan. Warung-warung mulai menutup. Tapi warung Bu Risa masih buka. Ia duduk di dalam, menyandarkan punggung di kursi tua sambil memandang keluar jendela. Di hadapannya, teko teh panas mengepul. Udara dingin menyusup masuk dari celah pintu yang tak rapat. Dan di dalam dada, ada dingin lain yang tak bisa ia lawan. Dingin yang berasal dari kerinduan. Sejak pertemuan terakhir dengan Rudi 3 hari sebelumnya, Risa merasa ada yang hilang. Tak ada senyum pagi, tak ada tawaran bantu menyapu. Tak ada suara, "Assalamualaikum, Bu," yang biasanya membuat hatinya tenang. Ia tahu, rasa itu tidak biasa. Tapi juga bukan kebohongan. Ia memejamkan mata. Dalam diam, ia merenung. Ya Allah, apa yang terjadi pada diriku? Kenapa anak itu muncul terus dalam benakku? Kenapa aku merasa seperti ini? Aku janda. Dan dia masih muda. Seharusnya aku malu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu warung. Tok, tok, tok. Risa tersentak. Ia berdiri perlahan. Membuka pintu. Di depan sana, berdiri Rudi. Tubuhnya basah oleh gerimis. Tapi senyum tetap tersungging. Ia memegang 2 kantong plastik hitam berisi cabai dan bawang. Maaf Bu Risa, saya titip belanjaan dari Bu Siti. Tadi saya antar motor ke pasar, sekalian mampir. Risa terdiam sejenak. Kemudian tersenyum samar. Masuklah dulu. Jangan berdiri di luar. Basah nanti. Rudi ragu sejenak. Tapi akhirnya melangkah masuk. Ia duduk di kursi bambu dekat dapur, sambil mengeringkan rambut dengan sapu tangan kecil dari kantong celana. Sebentar ya, saya buatkan teh jahe hangat, ucap Risa sambil bergegas ke dapur. Di sela bunyi hujan, suara sendok mengaduk gelas terdengar jelas. Rudi menatap sekeliling. Rumah Bu Risa sederhana, tapi hangat. Foto suaminya masih tergantung di dinding. Ada mushola kecil di pojok ruangan, dengan sajadah terlipat rapi dan Al-Quran yang terletak di atas meja kecil. Beberapa menit kemudian, Risa datang membawa 2 gelas teh jahe. Ia duduk di samping Rudi, dengan jarak yang cukup, tapi tidak sejauh perasaan mereka hari itu. Mas Rudi, sudah lama saya ingin bicara. Tapi saya bingung, ucap Risa tiba-tiba, dengan suara lirih. Rudi menoleh. Pandangannya dalam, tapi sopan. Saya juga Bu, saya bingung, balasnya singkat. Hening melanda. Cuma suara hujan, sesekali disertai gelegar petir dari kejauhan. Saya ini sudah tua, Mas. Saya bisa jadi ibumu, bahkan bisa lebih tua dari ibumu, lanjut Risa. Tapi Bu, saya tidak pernah melihat ibu seperti ibu saya. Saya menghormati ibu, tapi saya juga merasa, ada yang berbeda. Saya sendiri takut, Bu. Saya takut rasa ini dosa. Mata Risa berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu, Mas Rudi. Kita ini sedang diuji.
Kita bukan anak kecil. Saya malu pada diri saya sendiri. Bu, Rudi menatap mata Risa. Dan seketika itu juga lampu padam. Gulita menyelimuti ruangan. Kilat menyambar sesaat, menampilkan bayangan wajah mereka berdua dalam cahaya singkat. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Nafas mereka bisa dirasakan satu sama lain. Bu, saya ambil lilinnya, ucap Rudi terburu-buru. Ia di dapur, dekat rak sendok. Rudi bangkit. Langkahnya cepat, tapi hati berdebar. Ia menemukan lilin dan menyalakannya. Saat ia kembali ke ruang tengah, Risa berdiri di ambang pintu dapur. Cahaya lilin menyinari wajahnya. Wajah yang cantik dengan kesedihan yang tertahan. Rudi berhenti. Langkahnya terhenti. Dan tanpa kata, seolah dunia membungkam segala logika. Ciuman itu terjadi. Bukan ciuman penuh nafsu. Tapi ciuman yang tercipta dari getaran hati yang tak mampu lagi ditahan. Lembut, ringan, tapi menggetarkan seluruh dunia batin mereka. Dan seketika itu juga, Risa mendorong Rudi pelan. Matanya berlinang. Ya Allah, astagfirullah, gumamnya sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Rudi panik. Maaf bu, saya tidak tahu kenapa. Maaf. Risa melangkah mundur. Pergilah, Mas Rudi. Sekarang juga. Bu, saya pergi. Dan Rudi pun pergi. Meninggalkan rumah itu. Meninggalkan cahaya lilin yang masih menyala. Meninggalkan hati yang kini pecah berantakan. Dan di luar sana, hujan turun lebih deras. Risa menutup pintu perlahan. Ia bersandar di balik pintu. Tubuhnya gemetar. Ia menangis. Bukan karena benci. Tapi karena ia sadar, ia mencintai seseorang yang seharusnya tak boleh ia cintai. 3 hari berlalu sejak malam lilin itu. Sejak ciuman singkat yang mengubah segalanya. Dan sejak Rudi pergi tanpa kata, tak ada lagi tanda kehadirannya. Seolah angin membawanya menjauh dari segala kemungkinan. Tapi tidak dari hati Risa. Pagi-pagi sekali, seperti biasa, Risa bangun. Ia menanak nasi, menyiapkan lauk, menyusun etalase. Tapi semangat itu tak lagi hadir. Tangannya bergerak, tapi jiwanya tertinggal entah di mana. Setiap sudut rumah terasa kosong. Setiap suara motor yang lewat, ia harap itu Rudi. Tapi yang datang hanya sunyi. Dan diam-diam, berita tentang dirinya mulai menyebar. Bisik-bisik dari ibu-ibu pengajian. Cerita setengah benar dari mulut ke mulut. Semua bermula dari satu pertanyaan sederhana. Kok Bu Risa sekarang sering ngobrol sama Mas Rudi, ya? Lalu berkembang menjadi, katanya pernah terlihat duduk berdua di warung waktu hujan. Dan lama-lama menjadi fitnah yang melukai. Astagfirullah, janda kok sama anak muda. Gak punya malu apa. Wah, Mas Rudi itu anak baik. Tapi kalau udah digoda, siapa yang kuat? Bu Risa harusnya tahu diri, umurnya udah lebih dari separuh abad. Risa mendengar semua itu. Tidak dari telinga, tapi dari tatapan mata. Dari ekspresi pura-pura ramah yang berubah jadi sinis. Dari tetangga yang biasanya mampir belanja, kini hanya lewat tanpa menyapa. Ia mencoba tegar. Tapi tak bisa. Malamnya, di atas sajadah yang basah oleh air mata, Risa mengadu. Ya Allah, aku memang hilaf. Tapi aku tak bermaksud menodai kehormatanku. Aku hanya merasa hidup kembali. Tapi ternyata, hidup itu semu. Dan aku telah membuka pintu yang seharusnya tak kubuka. Sementara itu, di tempat lain, Rudi duduk termenung di emperan masjid. Ia tak kembali ke area parkir dekat warung. Ia merasa malu. Bersalah. Tapi juga sakit. Hatinya sakit. Kenapa aku merasa kehilangan? Padahal aku yang salah. Aku yang memulai. Tapi kenapa aku merasa, aku mencintainya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia melamun lama, sampai datang seorang teman lamanya bernama Fajar. Teman satu kampung yang kebetulan menjadi marbot masjid. Mas Rudi, kok lesu? Tumben gak kerja? Rudi hanya menjawab singkat. Lagi banyak pikiran, Jar. Fajar lalu duduk di sampingnya. Masalah hati ya? Rudi menoleh cepat. Kaget. Kok tahu?
Fajar tersenyum. Masalah hati itu gak perlu banyak ngomong. Dari mata aja udah kelihatan. Rudi diam. Dengerin ya, Mas, lanjut Fajar. Kalau kamu benar-benar suka sama seseorang, dan kamu yakin dia orang baik, jangan sembunyi. Tapi jangan juga jadi buaya. Datangi dengan cara baik. Kalau kamu niat serius, tunjukkan. Malam itu, Rudi merenung dalam-dalam. Apakah perasaannya hanya nafsu? Atau benar-benar cinta? Apakah ia hanya tergoda karena sering diperhatikan oleh seorang wanita yang matang dan keibuan? Sementara itu, Risa memutuskan menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia merasa tak sanggup menghadapi tatapan orang. Saat hendak menutup pintu, seseorang datang. Seorang pemuda bernama Imam, anak tetangga yang sering membantu masjid. Bu Risa, maaf boleh saya bicara sebentar? Risa mengangguk. Mereka duduk di bangku panjang depan rumah. Bu, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Ini bukan gosip, tapi rasa prihatin. Banyak warga mulai salah sangka. Mereka bilang Bu Risa terlalu dekat dengan Rudi. Dan saya tahu Bu Risa bukan orang seperti itu. Tapi dunia ini kejam. Bu, walau ibu benar, mereka tetap akan melihat ibu salah. Risa terdiam. Mata mulai berkaca. Terima kasih, Imam, saya tahu semua ini. Tapi saya manusia biasa. Hati saya lemah, saya merasa hidup lagi saat dekat dengannya. Tapi saya juga tahu, tidak semua yang hidup itu harus dipelihara. Setelah Imam pulang, Risa masuk ke kamar. Ia menatap kaca. Wajahnya mulai keriput. Tapi di balik itu, ada hati yang masih bisa mencintai. Tapi juga mudah hancur. Pagi harinya, Risa mengambil keputusan besar. Ia menulis sepucuk surat kecil. Mas Rudi, saya ingin berterima kasih. Karena kehadiranmu membuat saya merasa hidup kembali. Tapi saya sadar, perasaan itu salah tempat. Dunia kita berbeda. Dan hidup ini bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang menjaga nama baik. Mulai hari ini, jangan datang lagi ke warung saya. Demi Allah, ini keputusan yang sulit. Tapi saya percaya, ini jalan terbaik. Semoga kamu tetap jadi lelaki baik, dan menemukan wanita yang lebih pantas. Wasam. Risa. Ia menitipkan surat itu pada anak kecil di gang. Tak lama, Rudi membacanya. Tangannya gemetar. Matanya berkaca. Ia ingin marah. Tapi ia hanya bisa mengangguk dalam diam. Ia tahu, mungkin ini akhir dari sebuah harapan. Tapi ia juga tahu, Allah belum selesai menulis takdir mereka. Hari-hari terasa lambat setelah surat itu dikirimkan. Risa kini lebih banyak mengurung diri. Warungnya memang tetap buka, tapi tak seramai biasanya. Suaranya tak seteduh dulu, senyumnya tak sehangat biasanya. Para pelanggan mulai bisa merasakan, ada luka yang sedang ditahan. Dan luka itu dalam. Ia tetap menjalankan rutinitas. Bangun dini hari, masak, bersih-bersih, sholat tahajud. Tapi ada yang berbeda. Setiap doa kini disertai isak. Setiap sujud, basah oleh air mata. Ya Allah, aku lemah. Aku hanya seorang perempuan tua yang pernah merasa hidup kembali, karena kehadiran seorang anak muda. Tapi aku sadar, perasaan itu salah. Aku takut, ya Allah, aku takut mati dalam keadaan membawa cinta yang tak halal. Suatu pagi, saat Risa sedang menyapu halaman warung, datang seorang tamu tak disangka-sangka. Assalamualaikum, Risa. Suara itu lembut, sejuk, dan familiar. Risa menoleh. Seorang perempuan setengah baya mengenakan kerudung hijau zaitun berdiri di depan pagar. Wajahnya teduh. Matanya bersinar dalam. Ustadzah Halimah. Ustadzah Halimah adalah guru ngaji yang disegani. Beliau dikenal lembut dalam berkata, tajam dalam nasihat, tapi tak pernah menghakimi. Boleh saya masuk, Risa? Tanyanya dengan senyum ramah. Subhanallah, tentu, silakan masuk Ustadzah. Mereka duduk di teras rumah. Risa menyuguhkan teh, tapi tangannya sedikit gemetar. Risa, ucap Ustadzah pelan, aku tak datang untuk menghakimi. Tapi aku datang karena Allah membisikkan padaku, bahwa kau sedang menanggung sesuatu yang berat sendiri. Dan aku ingin kau tidak menanggungnya sendirian. Risa tak kuat menahan air mata.
Ia menangis di depan Ustadzah Halimah, sejadi-jadinya. Bahunya bergetar, suaranya parau. Saya hilaf, Ustadzah, saya biarkan hati ini mencintai seseorang yang seharusnya tak saya cintai. Saya janda. Dan dia masih muda, seperti anak saya. Ustadzah Halimah menggenggam tangannya dengan erat. Dengarkan aku, Risa. Cinta itu bukan dosa. Tapi jalan cinta yang menjerumuskan, itulah yang harus dihindari. Kamu merasa hidup kembali karena perhatian. Itu manusiawi. Tapi sekarang, Allah sedang mengajarkanmu bagaimana mengendalikan cinta dengan iman. Bagaimana caranya, Ustadzah? Saya sudah mengusirnya. Tapi kenapa hatiku masih sakit? Apakah ini artinya cinta itu masih tinggal di sini? Ucap Risa sambil menunjuk dadanya. Rasa itu tidak salah. Tapi biarkan cinta itu kembali ke jalurnya. Perkuat hubunganmu dengan Allah. Berhentilah berharap pada manusia. Jika dia memang ditakdirkan, maka Allah akan kembalikan dia padamu, bukan sebagai godaan, tapi sebagai pemimpin dalam hidup. Hari itu, Risa tidak hanya menangis. Ia belajar. Ia membuka hati untuk mengikhlaskan. Ia menyalakan kembali lentera keimanan yang sempat padam. Di malam yang sama, Risa duduk di sajadah. Dengan pakaian putih dan rambut yang diselipkan rapi di balik kerudung, ia membaca surat Maryam. Surat yang selama ini selalu ia baca ketika hatinya rapuh. Dan di seberang sana, Rudi pun sedang dalam perjalanan batinnya sendiri. Ia kini menginap sementara di masjid tempat Fajar, temannya, menjadi marbot. Setiap malam ia tidur di lantai musola, bersandar di dinding, memikirkan ulang jalan hidupnya. Kenapa saya begini, Jar? Saya merasa telah melakukan kesalahan besar. Tapi saat jauh dari Bu Risa, hati saya seperti bolong, ucap Rudi suatu malam setelah sholat Isya. Fajar menepuk bahunya. Mas Rudi, yang kamu alami itu bukan hal memalukan. Tapi harus diarahkan. Cinta itu seperti air. Jika dibiarkan mengalir sembarangan, dia bisa banjir dan merusak. Tapi kalau dialirkan ke tempat yang benar, dia bisa jadi rahmat. Rudi mengangguk pelan. Aku sudah minta maaf. Aku sudah pergi. Tapi aku takut aku menyakiti dia. Dan aku takut kehilangan seseorang yang selama ini membuat aku merasa layak jadi lelaki. Fajar tersenyum. Kalau memang niatmu baik, luruskan jalanmu. Bangun dirimu dulu. Jadilah lelaki yang benar-benar siap. Kalau kamu cinta karena Allah, minta izin padanya. Dan nanti, kalau Allah ridho, kamu akan dipertemukan kembali. Dalam keadaan yang lebih baik. Malam itu, Rudi sholat tahajud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam sujudnya, ia menangis. Ya Allah, aku tak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi jika rasa ini harus aku kubur, ajarkan aku untuk menguburnya dengan iman. Dan jika rasa ini kau berkahi, maka bukakan jalan agar aku bisa memperbaikinya. Mereka berdua, Risa dan Rudi, menjalani malam yang sama. Di tempat berbeda. Dengan air mata yang sama. Tapi dengan harapan yang mulai tertata. Mereka tidak tahu bahwa dalam sunyi yang mereka jalani sendiri-sendiri, Allah sedang menenun kisah yang lebih indah. Kisah yang tidak hanya soal cinta, tapi tentang taubat, tentang kesadaran, dan tentang memilih untuk mencintai dengan cara yang diridas. Pagi itu cerah. Langit bersih, burung-burung berkicau, angin berhembus lembut. Tapi di dada Risa, masih ada mendung yang belum pergi. Meski ia sudah berusaha ikhlas, rasa itu belum benar-benar sirna. Senyumnya mulai pulih, tapi belum sepenuhnya tenang. Hatinya belum selesai berdamai. Ia kini lebih rajin ke musola. Mengisi waktunya dengan mengaji dan membersihkan lantai musola bersama para ibu. Tapi saat sendirian, ia masih sering melamun. Ingatannya akan Rudi masih hadir. Tak diundang, tapi juga tak bisa diusir. Hingga suatu siang, ketika ia hendak istirahat sejenak di warung, seorang anak kecil datang berlari. Nenek Risa, ada titipan surat dari Mas Rudi. Risa tercekat. Dari siapa? Mas Rudi, dia tadi gak mau masuk. Cuma nitip surat ini. Anak itu menyerahkan secari kertas lipat yang rapi. Masih hangat. Masih ada aroma parfum lembut khas Rudi. Dengan tangan gemetar,
Risa membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Rudi mengisi halaman kecil itu. Rapi, jujur, dan penuh getaran hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risa yang saya hormati dan saya doakan selalu dalam lindungan Allah. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Bukan sarjana. Bukan pejabat. Bahkan bukan orang yang pantas duduk di samping ibu. Tapi saya tidak ingin berbohong lebih lama. Saya mencintai ibu. Bukan karena wajah ibu. Tapi karena ketulusan yang jarang saya temui di dunia. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa berpura-pura. Saya sudah minta ampun kepada Allah. Dan saya ingin memperbaiki semua dengan cara yang benar. Jika ibu mengizinkan, saya ingin meminang ibu. Bukan untuk menjadi pahlawan. Tapi untuk menjadi pelindung. Saya ingin halal. Saya ingin menjaga, bukan sekadar memandang. Saya ingin datang dengan keluarga saya. Dan saya mohon jangan langsung tolak. Setidaknya izinkan saya membuktikan bahwa cinta saya bukan main-main. Jika ibu tetap menolak, saya takkan memaksa. Tapi setidaknya, saya sudah memperjuangkan dengan cara yang tidak lagi sembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Rudi. Risa mematung. Tubuhnya lemas. Air mata menetes pelan. Ini bukan surat main-main. Ini lamaran. Lamaran dari seorang pemuda yang dulu hanya tukang parkir di depan warungnya, yang kini berdiri sebagai lelaki yang mengerti adab dan tanggung jawab. Ia tak bisa menjawab langsung. Ia butuh waktu. Malam itu, Risa kembali menemui Ustadzah Halimah. Ia membawa surat itu. Diletakkan pelan di atas meja. Ustadzah membaca, lalu mengangkat wajahnya. Masya Allah, dia datang dengan niat baik. Tapi, apakah ini tidak salah? Ustadzah, usia kami berbeda 30 tahun. Aku takut menjadi bahan hinaan masyarakat. Ucap Risa pelan, hampir berbisik. Ustadzah menggenggam tangan Risa dengan lembut. Risa, cinta tidak bisa diukur dari umur. Yang bisa mengukur hanyalah niat dan ketulusan. Jika dia datang untuk melamar, bukan mengajak berzina, maka dialah laki-laki sejati. Apakah kamu yakin dia bisa membimbingmu dalam kebaikan? Risa menunduk. Air matanya mengalir. Dia laki-laki paling jujur yang pernah aku temui. Kalau begitu, sholat istikharah, Risa. Minta petunjuk dari Allah. Kalau memang ini jalan yang benar, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya, sekalipun dunia menertawakan. Malam itu, Risa melakukan istikharah. Tangisnya deras. Sujudnya panjang. Ia pasrahkan segalanya kepada Allah. Dan esoknya, ia membalas surat itu. Suratnya hanya 1 halaman. Mas Rudi, jika niatmu adalah karena Allah, maka datanglah. Tapi jangan datang sendiri. Datanglah bersama keluargamu. Dan datanglah bukan untuk mencintaiku, tapi untuk mencintaiku karena Allah. Kalau benar kamu serius, aku akan menunggumu. 3 hari kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Risa. Warga kampung mulai keluar. Beberapa berdiri di pinggir jalan, pura-pura menyapu, tapi sebenarnya ingin tahu. Dari dalam mobil, turun Rudi. Bersama ayah dan ibunya. Mengenakan baju koko putih bersih, sarung motif garis, dan wajah yang tenang. Ia membawa 1 map kecil dan senyum tulus. Risa berdiri di depan pintu. Deg-degan. Gugup. Tapi mantap. Ketika Rudi melangkah mendekat, ia menunduk sopan. Assalamualaikum, Bu Risa. Waalaikumsalam, Mas Rudi, silakan masuk. Dan di dalam rumah itu, akan segera dimulai percakapan yang bukan lagi tentang rasa. Tapi tentang restu. Tentang akad. Tentang masa depan yang ingin dimulai, dengan niat baik dan keberanian luar biasa. Hari yang ditunggu pun tiba. Matahari bersinar lembut di langit kampung. Angin bertiup pelan. Burung-burung tidak berkicau ramai seperti biasa. Seakan semesta pun sedang menahan nafas. Menunggu sebuah keputusan besar yang tak biasa. Pagi itu, rumah Bu Risa tak seperti biasanya. Terlihat beberapa kursi tertata rapi. Meja kecil di ruang tamu telah diselimuti taplak putih bersih. Di atasnya ada sajian kue sederhana, air mineral, dan segelas kopi untuk penghulu yang akan datang. Ustadzah Halimah duduk di samping Risa,
menggenggam tangannya erat. Tenang, Risa. Kalau kamu yakin ini lillah, maka semua langkahmu akan dibimbing, bisiknya pelan. Risa hanya mengangguk. Wajahnya ditutupi kerudung warna krem. Wajah itu tidak lagi muda, tapi hari ini memancarkan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar. Warga yang sudah penasaran sejak seminggu terakhir mulai keluar rumah. Ada yang hanya menengok dari jendela. Ada yang berdiri di ujung gang. Ada yang berbisik, menahan tawa. Ada pula yang terdiam, menatap dengan mata yang tak bisa disembunyikan, iri atau kagum. Masya Allah, beneran jadi, ya? Masih muda, nikah sama janda. 30 tahun bedanya. Dia pasti kena guna-guna. Tapi Rudi tak peduli. Dengan baju koko putih dan sarung rapi, ia turun dari mobil. Ayah dan ibunya menyusul di belakang. Di tangan Rudi, ada map kecil berisi mahar, 1 set alat sholat, Al-Quran, dan emas 10 gram. Sederhana, tapi niatnya besar. Ketika pintu rumah dibuka, ia menunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab suara dari dalam. Rudi melangkah masuk. Duduk di depan penghulu. Tangannya gemetar. Tapi wajahnya penuh tekad. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Ijab kabul pun dimulai. Saksi, keluarga, dan beberapa tetangga yang turut hadir menyaksikan. Termasuk imam, anak tetangga, dan Fajar yang datang dari masjid dengan peci hitam khasnya. Penghulu membaca akad dengan suara jelas. Rudi bin Sahroni, apakah engkau menerima nikahnya Risa binti Hashim, dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas 10 gram, tunai? Rudi menarik nafas panjang. Dan dengan suara lantang, tanpa ragu, ia menjawab. Saya terima nikahnya Risa binti Hashim, dengan mahar tersebut, tunai. Hening. Sejenak semua terdiam. Lalu gema, sah-sah, terdengar serempak. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang tersenyum malu. Tapi yang paling keras adalah suara takbir dari Ustadzah Halimah. Allahu Akbar. Masya Allah. Risa menangis dalam diam. Tangannya bergetar saat disodorkan buku nikah. Di sudut ruangan, Ibu Rudi menangis haru sambil memeluk suaminya. Mereka tak pernah menyangka, anaknya yang tukang parkir itu, kini menjadi suami dari wanita yang pernah menjadi bahan gunjingan. Setelah akad, acara berlangsung sederhana, tapi penuh kehangatan. Tidak ada pesta besar. Tidak ada musik. Hanya bacaan syalawat dan doa dari tetangga sekitar. Risa dan Rudi duduk berdampingan. Tak banyak kata. Tapi dalam diam, mereka tahu, hari itu bukan sekadar tentang pernikahan, tapi tentang kemenangan. Kemenangan atas bisikan nafsu. Kemenangan atas gosip. Kemenangan atas rasa takut. Dan kemenangan atas keraguan yang pernah hampir menghancurkan segalanya. Seminggu setelah akad, warung Risa kembali buka. Tapi kini, papan di depan telah berubah nama. Bukan lagi warung Bu Risa, tapi warung Risa Rudi. Beberapa orang awalnya masih mencibir. Tuh kan, jadi juga. Gak tahu malu. Tapi perlahan, sikap Rudi membungkam semua suara itu. Ia datang setiap pagi. Membantu Risa angkat galon. Membersihkan halaman. Bahkan mulai aktif di mushola, menjadi koordinator pemuda dalam program bersih lingkungan. Ia bahkan mengajak teman-teman ojek online untuk ikut sholat berjamaah saat mampir di kampung. Dan satu persatu orang mulai diam. Mereka menyaksikan bahwa cinta Rudi dan Risa bukan main-main. Mereka bukan hanya pasangan yang berbeda usia, tapi pasangan yang tahu bagaimana menjaga akhlak di tengah keraguan. Pada suatu sore, Risa duduk di beranda rumah. Di sampingnya, Rudi sedang menulis di buku kecilnya. Ia sedang merancang program kajian pemuda. Mas Rudi, ucap Risa lirih. Rudi menoleh. Terima kasih, sudah memilih jalan ini. Jalan yang tidak mudah. Tapi kamu tetap datang. Bukan hanya untuk mencintaiku, tapi untuk menikahiku. Untuk menjadikanku halal. Rudi menggenggam tangannya. Saya bukan lelaki sempurna, Risa. Tapi saya ingin jadi lelaki yang menua bersama wanita yang membuat saya belajar arti sabar,
malu, dan menjaga. Dan matahari pun perlahan tenggelam di ujung kampung. Menutup hari, menutup cerita, tapi membuka lembaran baru tentang cinta yang dijaga, tentang wanita yang berani memperjuangkan kehormatan, dan tentang laki-laki yang memilih jalan suci, meski jalannya tidak mudah.